Halo, salam jumpa kembali di channel with Elka. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga pelindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. 100 hari kerja Prabowo Gibran, banyak pengamat politik apresiasi kinerja luar biasa Prabowo Gibran ya. Banyak para pengamat luar negeri mengatakan tanpa Indonesia tidak akan cukup nikel untuk kendaraan listrik dan penyimpanan energi lainnya. Indonesia sangat dibutuhkan dunia. Pak Prabowo menegaskan akan transformasi ke hilirisasi besar-besaran dan akan mengagetkan dunia, ungkapnya. Tak dapat dipungkiri, Indonesia jadi sorotan dan pelajaran dunia. Ada sebuah acara pertemuan pengusaha dan mahasiswa di Amerika mencari tahu dan mempelajari lebih dalam tentang Indonesia yang dinarasumberi oleh mantan duta Amerika untuk Indonesia. Mari kita simak beberapa videonya dan kekaguman Pak Mahfud tentang kinerja Pak Prabowo. Without Indonesia, there won't be enough nickel for electric vehicles, for energy storage, for a lot of these key technologies as part of the energy transition. And we talked to Indonesia's long-serving finance minister and asked what the country must do to stay on the path to long-term success. I think the history of many countries economically as well as politically, they see a lot of countries stuck in the middle. That's why there is a term of middle income trap. Bagus banget menurut saya ya bagi Indonesia di dalam kancah internasional. Selama ini Indonesia dianggap negara yang besar, penduduknya potensinya besar, tetapi kan pengaruhnya kecil. Diplomasi Pak Prabowo selama 2-3 bulan atau mungkin 2 bulan lalu ya, kan ini kan penilaiannya udah lama kan, baru dikeluarkan oleh sekarang, artinya akhir tahun lalu, berarti sampai 2 bulan pemerintahan pertama Pak Prabowo, diplomasi luar negerinya dianggap bagus ya, menonjol, sukses ya, speak up. Dan menurut saya pilihan-pilihan yang menyangkut 10 pimpinan dunia ini memang bisa mewakili geopolitik masing-masing, kecenderungan geopolitik. Misalnya ada Amerika Serikat, kemudian China, Jepang, ya, India, Rusia, itu kan yang memang menonjol. Lalu memang orang-orang ini yang dulunya berpengaruh, lalu sekarang masuk faktor Prabowo, itu akan membuat konstelasi baru di dalam geopolitik, dan itu harus diteruskan ya. Hal-hal yang dulu kita agak lemah diplomasi luar negerinya, sekarang tahun 2025 ini harus dimanfaatkan betul, karena pasti akan menjadi salah seorang yang betul-betul berpengaruh. Kalau ini gagal, karena tahun secara bahasa pun 2025, Pak Prabowo jago ya. Itu 2026 mungkin keluar dari 10 yang berpengaruh itu. Nah dulu kita kan pernah menjadi pemuka kawasan ASEAN kan dulu kan, kan itu. Nah seperti itu dulu kan berpengaruh sekali, sesudah itu meredup gitu. Kita harus anggap ini kabar gembira di tahun baru, hadiah tahun baru untuk Indonesia. Oke. Apa yang dilakukan Pak Prabowo sehingga masuk 10 besar itu kan karena statement-statementnya yang tegas, memposisikan diri Indonesia. Itu baru penilaian pada tingkat statement. Sebenarnya di dalam negeri, pada tataran statement, Pak Prabowo itu juga bagus sekali, terutama pandangannya untuk membangun Indonesia kemakmuran, pemberantasan korupsi, itu kan tegas sekali. Nah terus apa yang harus dilakukan, baik yang luar negeri maupun yang dalam negeri, adalah konsistensi. Konsistensi apa yang sudah diucapkan di luar negeri dihargai, di dalam negeri juga dinilai bagus, sekarang implementasinya di lapangan. Nah ini harus mulai ditunjukkan. Ya Pak Prabowo sih menjanjikan, ya lihatlah sesudah 6 bulan, kira-kira 3 bulan lagi kita akan melihat gerakan-gerakan baru dari Pak Prabowo. Gitu aja, konsistensi aja. Yang penting niat, kerja keras. Dan saya sangat bangga tim saya, kabinet saya bekerja dengan sangat kompak, tanpa lelah. Mereka katakan bahwa dalam kabinet kita itu kalendernya nggak ada tanggal merah. Jadi, ada lihat hari kerja semua ya.
tahun baru menteri-menteri semua bekerja. Luar biasa. Tidak hanya di kantor, tapi di titik-titik mengawasi. Alhamdulillah, akhir tahun baru berjalan dengan baik, BBM terkendali, harga pangan terkendali, harga-harga pesawat bisa turun pertama kali dalam sejarah Republik. Kita semua kerja untuk efisiensi ya, di semua bidang. Mungkin pertama kali dalam sejarah Republik juga kita turunkan harga naik haji. Itu pun saya belum puas, saya perintahkan cari lagi kesempatan, cari lagi peluang untuk turunkan harga terus. Efisiensi. Jadi semoga terwujud ya. Alhamdulillah, tapi kita bekerja bukan untuk cari penilaian baik. Kita bekerja sungguh-sungguh untuk cari muka ya. Untuk memberi yang terbaik untuk rakyat. Ya. Amin. Kita optimis. Saya sudah lihat buktinya. Saya sudah lihat kemampuan kita yang real. Kita akan melakukan pembangunan transformasi ini sungguh-sungguh, dan kita akan bekerja dengan sangat cepat. Kita akan bekerja dengan sangat luar biasa. Jadi saya berterima kasih dengan semua pembantu saya. Sekarang terjadi suatu kesadaran, kita harus kerjasama. Kita harus menjadi satu tim, yaitu tim Merah Putih, tim Indonesia. Ya, jadi kita di sana sini masih ada hal-hal yang kita kurang puas, kita perbaiki. Ya. Ada kadang-kadang salah pengertian, ya kita selesaikan, kita perbaiki. Niatnya adalah bawa kemajuan, kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya hilangkan kemiskinan. Niatnya hilangkan kelaparan. Niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, penghasilan rakyat semuanya harus naik. Again for being Semoga here. terwujud ya. Wow, there's a lot to learn about Indonesia. Wow, what a treat. It's a very fascinating place. And I want to kind of go on a trip with you, if you will, for our time to get us situated in the basics of kind of history and politics, because again, year of living dangerously, and then a lot of people fade out. Maybe touch a little bit on economics and environmental concerns, and then we'll come back to politics and global matters. So maybe we could understand your take on the history of Indonesia, the main periods that we should be aware of. You know, you're on your flight into Jakarta as incoming ambassador and trying to make sense of recent history of the place. Yeah. How did you do that? So, well, like every foreign service officer, you do a lot of reading before you arrive, and read whatever books there are. There weren't that many books on Indonesia, at least in English. So, one of the leaders of the non-aligned movement in the 1950s, they hosted the famous Bandung Conference, which was considered sort of the birth of the non-aligned movement, which is a city in central Java. And really, ever since then, they've had a very independent foreign policy and tried to very much to not be aligned either with the United States or China. It's a huge, huge place. And traditionally Java, the central part of Java, Size of the U.S. right, there you can see Java, has been the kind of linchpin of the economy. And so his idea was to try to sort of broaden growth opportunities for everybody, and the e-commerce companies played a very important role. More recently, you've seen the growth of what he calls the green economy. And that's, Mary mentioned nickel. So they're now developing the entire supply chain of electric vehicles. So they have the nickel, but they've attracted investments into EV batteries, and now they're getting Hyundai and Chinese and other companies interested in actually manufacturing the vehicles in Indonesia. So all of that has been to the good. They've had a pretty impressive 5 to 6% growth rate for the last 15 years now, which has been good and helped lift a lot of Indonesians out of poverty. The poverty rate is below 10% now, which is good. But, you know, they've got huge challenges ahead. They want to be a high-income country by 2045.
which is a very tall task. You all may have seen there was an interesting article by Martin Wolf in the Financial Times yesterday or the day before. It has been reflected in much greater activism in the UN Security Council and in other, the organization of the Islamic Conference and wherever else they can make public statements criticizing mostly Israel, but occasionally the United States too. They feel that the United States has not done enough to constrain Israel, much like many of our own people feel that we haven't done enough. But then they've also taken the next step, which is there's an Indonesian hospital in Gaza. They're regularly sending relief supplies through Jordan. So they're very, very active, and it's a huge issue. And there's no Israeli embassy in Jakarta, and so whenever there's a demonstration, it's in front of the American embassy. And again, there's anger both at Israel mostly, but also at the United States, because they feel like we have leverage over Israel that we're not using enough to bring this war to a close. Ya, Indonesia memang semakin menjadi sorotan bagi dunia ya, karena peningkatan dan juga transformasi yang luar biasa dari Indonesia beberapa tahun ke belakang dan juga yang akan beberapa tahun mendatang nanti ya. Dan kata Pak Prabowo, kita semua ini bekerja bukan cari muka katanya, atau bukan cari nama ya, melainkan benar-benar sepenuh hati untuk memajukan Indonesia. Mudah-mudahan itu semua terwujud ya, dan kita selalu mendoakan dan mensupport terus apapun yang direncanakan oleh pemerintahan untuk Indonesia maju tentunya. Sampai di sini with LK teman waktu Anda, semoga menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat untuk Anda simak. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih banyak.